Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita menyambut kemerdekaan tidaklah cukup kita hanya mengikuti jalan sehat, menghiasi setiap gang dengan nuansa yang merah putih. Itu adalah penyambutan kemerdekaan di bagian luar. Namun kita perlu terus memperjuangkan kemerdekaan ini dengan cara yang lebih nyata, lebih konkret di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan Indonesia ini harus dipastikan bahwa semua warga Indonesia ini mengalami kemerdekaan hingga sekarang. Karena apa? Tidak semua warga Indonesia ini mengalami kemerdekaan sampai sekarang ini. Barangkali ada di sekitar kita yang masih belum merdeka. Nah, ini konteks pemahaman kemerdekaan berbeda-beda setiap orang. Tetapi setiap orang perlu untuk menolong, untuk sekitarnya juga merdeka, segala hal. Nah, karena ini bulan kebangsaan Bapak Ibu, merdeka itu artinya ada Pancasila, ada 5 sila. Itulah kemerdekaan yang terus kita perjuangkan Bapak Ibu. Yang pertama, ada yang masih ingat kalau di YouTube ketika di berita itu Pak Jokowi ketika bertanya dengan warganya ada yang tidak hafal Pancasila gitu. Nah, apakah Bapak Ibu ini juga anak-anak muda ini masih hafal enggak ini? Masih hafal ya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia itu diberikan hak. 2. Apa Bapak Ibu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dalam konteks kemerdekaan itu memanusiakan manusia. Di Indonesia ini harusnya memperjuangkan untuk hak kemanusiaannya. Kemudian 3, persatuan Indonesia. Ini berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, sekalipun beragam dari Sabang sampai Merauke, kita tetap berusaha untuk bersatu antar perbedaan umat. Kemudian yang 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan ya, itu berkaitan dengan kebebasan kita berpendapat. Dan yang 5 ini yang bagian yang cukup penting tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah hal yang terus kita perjuangkan di dalam menyambut kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi ketika kita merdeka ini, kita coba cek 5 sila ini tuh sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia apa belum? Kelima sila ini apakah sudah tercapai atau belum? Nah, saya kira kita sebagai pengikut Kristus juga perlu terlibat di dalam memperjuangkan kemerdekaan ini Bapak Ibu. Terwujudnya Pancasila ini. Nah, kita tidak bisa untuk memperjuangkan kemerdekaan ketika kita tidak memiliki sikap kerelaan di dalam hidup kita. Seperti tema kali ini berkaitan dengan menjadi bangsa yang menghidupi kerelaan. Nah, banyak anak-anak muda kalau di lagu-lagu pop Indonesia itu seringkali kerelaan itu berarti pasif, tindakan pasif Bapak Ibu. Kalau ada lagu aku rela kau dengan dia asalkan kau bahagia gitu ya. Itu kan lagu ini ya, lagu pop ya. Sehingga makna rela itu seringkali menjadi sebuah kata kerja yang pasif. Nah, padahal kerelaan itu artinya kesediaan Bapak Ibu. Jadi hidup di dalam kerelaan itu artinya hidup di dalam kesediaan. Kesediaan itu artinya tanpa paksaan Bapak. Jadi melakukan itu dengan sadar, berkomitmen melakukan apa yang menjadi janjinya. Jadi
hidup di dalam kerelaan. Kalau tema hari ini adalah bangsa yang menghidupi kerelaan. Artinya kita menghidupi komitmen untuk rela. Apa yang kita relakan, Bapak Ibu? Nah, yang kita relakan adalah tadi ya, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, seperti bacaan kita Bapak Ibu. Coba kita lihat bacaan kita kembali di Yohanes pasal yang ke-6 ini. Kita melihat kerelaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memberi diri sebagai roti hidup Bapak Ibu. Jadi roti ini dipecah-pecahkan. Kalau di minggu lalu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Nah, sebenarnya itu adalah gambaran bagaimana roti itu akan dipecah-pecahkan dan kemudian dibagikan kepada banyak orang. Itu adalah ilustrasi bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib Bapak Ibu. Yang dia adalah roti itu adalah dagingnya sendiri yang dia korbankan. Sehingga setiap orang merasa kenyang di dalam hidupnya. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-51, coba saya bacakan. Akulah roti hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ketika kita membaca teks ini, memang ini adalah ayat di dalam dasar iman kita untuk kita meyakini bahwa hidup kekal itu adalah sebuah kepastian. Benar nggak Bapak Ibu? Teks ini menunjukkan bahwa ketika kita beriman, percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita akan hidup kekal. Tetapi tidak selesai sampai itu Bapak Ibu. Ayat ini seharusnya mengajak kita sebagai pengikut Kristus yang sudah menerima, yang sudah makan roti minggu lalu sudah perjamuan nggih. Kita sudah makan roti itu, kita sudah berikrar bahwa Tuhanlah yang mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi roti yang dipecah-pecahkan. Artinya kita memberi diri dengan penuh kerelaan, berkorban bagi orang lain. Sekalipun memang kita ini bukan Tuhan Yesus ya, yang barangkali sulit untuk mati bagi orang lain. Apakah mau? Ada yang mau? Mati gitu ya. Hal ini tidak mudah kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi kita perlu meneladani Kristus di dalam memperjuangkan hidup yang berkorban bagi orang lain. Hidup dengan penuh kerelaan bagi orang lain. Jadi kalau tema menjadi bangsa yang menghidupi kerelaan, seharusnya kita pengikut Kristus ini secara otomatis kita melakukan hidup dengan penuh rela berkorban karena kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak hanya ikut Tuhan Yesus ke surga Bapak Ibu, tetapi kita juga ikut melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Yesus pun mengakui tidak mudah untuk memberi diri. Kita tahu bahwa ketika disalib, Tuhan Yesus juga mengakui ini berat ya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus tetap mengerjakannya. Bukan dengan setengah-setengah, tetapi dengan penuh kerelaan. Memang di dalam dunia ini tidak semua hal kita mau lakukan ya. Coba kita bayangkan kalau kita ini hanya melakukan apa yang kita senangi. Barangkali kita tidak akan seperti sekarang ini. Kebiasaan kita, apa yang menjadi diri kita sekarang,
itu adalah kumpulan dari hal-hal yang tidak kita ingini, sekalipun itu baik bagi kita dan juga apa yang kita senangi. Nah, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi berkat, untuk hidup berkorban, penuh kerelaan hati, dengan sepenuh hati berkorban bagi orang lain. Nah, berkaitan dengan bulan kebangsaan ini Bapak Ibu, saya kira siapa yang membutuhkan kemerdekaan sekarang ini? Siapa yang masih dijajah saat ini Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Saya kira sekarang yang dijajah adalah alam kita ya. Kalau di Jogja ini permasalahannya sepertinya juga sampah menjadi permasalahan yang selalu disorot di dalam berita. Bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan alam ini? Apakah kita sebagai pengikut Kristus juga sudah memperjuangkan kemerdekaan tanah kita tercinta ini Bapak Ibu? Saya coba memberikan hal yang bisa kita lakukan. Kalau dulu kata Pak Joko yang sudah dulu gereja ini sudah memilah ya, ada organik, ada non-organik. Tapi akhirnya ketika sudah dipilah, dibuang ke TPU juga jadi satu lagi ya. Nah, yang bisa kita lakukan sepertinya kita juga harus mengolah sampah itu sendiri. Sebenarnya ketika kita membuang itu, kita hanya memindahkan masalah sampah itu kepada orang lain Bapak Ibu. Kita belum membuang itu. Nah, kita perlu mengolah itu dengan baik Bapak Ibu. Misalnya dengan membuat kompos dari sampah dan lain sebagainya. Sehingga kita mengurangi sampah organik itu yang dikelola oleh TPS itu Bapak Ibu. Nah, itu hal sederhana. Hal sederhana agar kita memperjuangkan kemerdekaan itu secara konkret untuk alam Indonesia ini Bapak. Nah, itu salah satu contoh aja Bapak. Nah, namun kita perlu menyambut kemerdekaan itu dengan kita menjadi roti yang dipecah-pecahkan. Kita perlu peka Bapak Ibu. Siapa yang terdekat kita yang butuh kemerdekaan? Maukah Bapak Ibu berjuang untuk kemerdekaan orang-orang yang masih terbelenggu itu? Seperti Yesus yang adalah roti hidup, yang dengan kerelaan hatinya menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan bagi manusia yang berdosa. Kita pun dipanggil untuk menjadi roti dengan rela berkorban bagi orang lain. Pekalah siapa yang butuh pertolongan kita. Pekalah siapa yang menjerit karena terbelenggu. Milikilah kerelaan hati untuk menolong. Itulah tanda kita setia menjadi pengikut Kristus. Setia yang aktif, bukan hanya mempertahankan iman, tapi memperjuangkan iman itu terus bertumbuh. Sehingga banyak orang mengalami kehadiran Kristus melalui hidup kita. Saya mengakhiri dengan satu ayat Bapak Ibu dari Galatia 2 ayat 20 yang berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka kita hidup ini bukanlah kita yang mengatur lagi Bapak Ibu. Tapi kehendak Kristuslah yang hidup, mengatur hidup kita. Maukah Bapak Ibu Saudara diatur oleh Tuhan sehingga kita penuh kerelaan hati, berkorban bagi sesama dan alam Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita semua.